The villainous tyrant has returned. Bayangkan begini, seorang tiran yang pernah menghancurkan seluruh hidup wanita yang ia cintai, tiba-tiba diberi kesempatan kedua untuk kembali ke masa lalu. Masalahnya, di kehidupan baru itu, wanita yang ingin ia selamatkan belum mengenalnya sebagai penyelamat. Bahkan lebih parah lagi, wanita itu justru sedang jatuh hati pada pangeran lain. Dan inilah kisah Ludwig, seorang pangeran terbuang yang dulu berubah menjadi monster karena cinta. Lalu kembali ke masa lalu hanya untuk belajar satu hal paling sulit dalam hidupnya. Bagaimana caranya mencintai seseorang tanpa menghancurkan hidup orang itu? Kalau kalian suka cerita manhwa tentang time regression, cinta obsesif, bangsawan kerajaan, dan karakter villain yang mencoba memperbaiki takdirnya, ikuti terus channel ini. Karena cerita seperti ini biasanya makin lama, makin rumit dan makin bikin penasaran. Cerita dimulai dari sebuah malam yang kacau di dalam istana. Tiba-tiba terdengar ledakan besar. Api biru menyala di mana-mana, memenuhi ruangan dengan panas dan asap tebal. Istana yang seharusnya menjadi tempat paling aman di kekaisaran, dalam sekejap berubah menjadi perangkap kematian. Di tengah kepulan asap itu, Olive perlahan membuka matanya. Orang pertama yang ia lihat adalah Ludwig. Pria itu adalah kaisar yang selama ini dikenal sebagai sosok paling menakutkan dalam hidupnya. bagi orang lain, Ludwig mungkin seorang penguasa. Tapi bagi Olive, dia adalah mimpi buruk yang nyata. Ludwig mencoba memastikan apakah Olive sudah sadar. Namun begitu melihatnya, Olive sama sekali tidak merasa lega. Karena Ludwig bukanlah penyelamat baginya. Ludwig adalah orang yang menyeretnya ke istana. Ludwig adalah orang yang merenggut kebebasannya. Dan yang paling menyakitkan, Ludwig adalah orang yang telah membunuh orang-orang yang ia cintai. Sementara api biru terus membesar, Ludwig segera menyadari bahwa kebakaran itu bukan kebakaran biasa. Api seperti itu kemungkinan besar berasal dari sihir. Padahal, sihir seharusnya tidak bisa digunakan di dalam istana. Untuk sesaat, Ludwig mencurigai Olive. Tapi ia segera membuang pikiran itu, karena Olive tidak memiliki kekuatan sihir. Berarti ada orang lain yang sengaja menargetkan dirinya. Ludwig lalu teringat pada seorang spiritis yang pernah ia biarkan hidup. Saat itu, ia menyesal karena tidak membunuh orang itu sejak awal. Namun penyesalan tidak bisa memadamkan api yang kini sudah mengepung mereka. Bahkan Ludwig sendiri tidak mampu memadamkan api biru tersebut. Namun ia tetap mencari jalan keluar. Ketika melihat jendela belum terbakar, ia berpikir mereka masih bisa selamat. Mungkin mereka akan terluka. Mungkin tulang mereka akan patah. Tapi jika ia memeluk Olive erat-erat dan melompat keluar, setidaknya Olive masih bisa hidup. Sayangnya, Olive langsung menolak. Dengan suara gemetar karena marah dan takut, Olive menyuruh Ludwig agar tidak menyentuhnya. Jika Ludwig ingin hidup, ia boleh melompat sendiri. Dari sini saja, kita sudah bisa merasakan seberapa dalam kebencian Olive kepada Ludwig. Bagi Olive, mati terbakar di tempat itu masih terasa lebih baik daripada terus hidup bersama pria yang telah menghancurkan segalanya. Ludwig mencoba menjelaskan bahwa bukan Olive yang menyalakan api itu. Ia tahu ada orang lain di balik semua ini, tapi Olive tidak peduli. Ludwig mengatakan bahwa jika Olive ingin membunuhnya, ia akan menerimanya. Bahkan jika Olive memberinya racun atau kematian, ia tetap tidak akan membencinya. Karena bagi Ludwig, apapun yang datang dari Olive tetap terasa berarti. Namun ia tidak bisa menerima satu hal. Ia tidak bisa menerima jika Olive ikut mati bersamanya. Mendengar Ludwig masih berbicara tentang cinta, Olive akhirnya tidak tahan lagi. Ia meminta Ludwig berhenti mengatakan bahwa ia mencintainya. Karena bagi Olive, kata cinta dari mulut Ludwig terdengar sangat menjijikkan. Bagaimana mungkin seseorang menyebut itu cinta setelah ia membunuh teman-temannya, menghancurkan keluarganya, dan menginjak-injak semua hal yang Olive sayangi? Asap semakin tebal. Olive mulai terbatuk-batuk. Napasnya sesak, tubuhnya melemah, dan Ludwig panik melihat keadaan itu.
Ia ingin segera membawa Olive ke jendela. Tapi sebelum itu terjadi, Olive mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Olive tidak menyalakan api itu untuk membunuh Ludwig. Ia menyalakan api itu untuk membunuh dirinya sendiri. Olive lebih memilih mati daripada terus hidup dalam sangkar yang dibuat Ludwig. Ia lebih memilih berakhir di dalam kobaran api daripada diperlakukan seperti sesuatu yang harus dijaga setelah semua orang yang ia cintai dihancurkan. Ludwig bertanya sekali lagi, apakah itu benar-benar yang Olive inginkan? Dan Olive menjawab tanpa ragu, "Ya." Jawaban itu membuat Ludwig hancur. Untuk pertama kalinya, Ludwig benar-benar tidak mengerti. Ia bertanya apa yang seharusnya ia lakukan agar bisa bersama Olive. Dalam pikirannya, ia hanya takut kehilangan Olive. Ia mengira dengan menyingkirkan semua orang di sekitar Olive, Olive tidak akan punya tempat lain untuk pergi. Ia menyebut semua pembunuhan itu sebagai kesalahan. Ia berkata semuanya terjadi di luar kendalinya. Namun bagi Olive, itu bukan kesalahan. Olive masih mengingat dengan jelas bagaimana Ludwig membunuh kakaknya. Ia bahkan ingat ekspresi Ludwig saat berdiri di depan mayat itu. Bukan ekspresi penyesalan, melainkan seperti seseorang yang menikmati apa yang baru saja ia lakukan. Jadi ketika Ludwig mengatakan semua itu di luar kendalinya, Olive hanya merasa muak. Bagi Olive, Ludwig bukan pria yang tersesat karena cinta. Ludwig adalah monster yang menikmati pembunuhan. Karena itu, Olive menyuruhnya mati. Dan anehnya, Ludwig menerima perintah itu. Jika kematiannya memang bisa membuat Olive merasa lega, maka Ludwig rela mati. Tapi sebelum semuanya berakhir, ia ingin menanyakan satu hal terakhir. Apa yang sebenarnya harus ia lakukan agar Olive bisa mencintainya? Pertanyaan itu membuat Olive tertawa pahit. Setelah semuanya hancur, setelah begitu banyak orang mati, setelah hidupnya berubah menjadi neraka, Ludwig baru bertanya bagaimana caranya dicintai. Olive lalu menjawab dengan kalimat sederhana, tapi menusuk lebih dalam daripada pedang manapun. Kalau Ludwig ingin dicintai, seharusnya ia bersikap seperti manusia. Mendengar itu, Ludwig terdiam. Bersikap seperti manusia. Kalimat itu terus berputar dalam pikirannya. Mungkin jika ia bisa melakukannya sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Mungkin Olive tidak akan membencinya. Mungkin mereka tidak akan berakhir di tengah kobaran api seperti ini. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Namun tepat sebelum kesadarannya menghilang, Ludwig membuat janji dalam hati. Jika suatu saat ia diberikan satu kesempatan lagi, ia akan mencoba menjadi manusia seperti yang Olive maksud. Dan dari sinilah takdir mulai berputar kembali. Cerita kemudian berpindah ke masa lalu. Olive kecil terbangun sambil batuk-batuk. Pelayan pribadinya, Isabel, langsung panik dan ingin memanggil dokter. Papi Olive mengatakan bahwa ia hanya mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, tenggorokannya terasa sakit dan ia hampir tidak bisa bernafas. Ia menggambarkannya seperti mimpi buruk karena tidak bisa berhenti cegukan. Isabel tertawa kecil mendengarnya, tapi Olive merasa tersinggung. Baginya, cegukan tanpa henti juga bisa terasa sangat menyiksa. Saat itu, Olive masih berusia 12 tahun. Ia adalah putri dari keluarga Marquis Chartrus, keluarga bangsawan yang cukup terpandang di Kekaisaran. Hari itu, Olive sangat bersemangat karena ia akan menghadiri pesta minum teh di istana. Ibunya mengatakan akan ada banyak makanan enak, dan kakaknya, Planus, berjanji akan menunjukkan taman mawar yang indah. Untuk anak seusia Olive, itu sudah cukup untuk membuatnya tidak sabar. Namun setelah tiba di pesta, kenyataannya tidak semenarik yang ia bayangkan. Kue-kuenya memang lezat, tapi setelah makan terlalu banyak, Olive mulai bosan. Planus pergi karena ada urusan dan meninggalkan Olive sendirian. Sebelum pergi, ia sudah berpesan agar Olive tidak berjalan sendirian dan menunggunya kembali. Tapi Olive berpikir, ini masih di dalam istana. Tidak mungkin ia tersesat terlalu jauh. Maka tanpa berpikir panjang, Olive pergi mencari taman mawar seorang diri. Di sisi lain, Ludwig juga membuka matanya. Namun ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya bukan tubuh orang dewasa lagi. Ketika melihat bayangannya di air, ia sadar bahwa dirinya kembali menjadi anak kecil.
Awalnya, Ludwig mengira ia hanya sedang melihat kilas balik. Mungkin ini mimpi. Mungkin juga sihir membuat tubuhnya mengecil. Tapi semua yang ia lihat terasa terlalu nyata. Semak mawar, air mancur, dan sebuah pisau berburu dengan bilah yang retak. Ketika melihat pisau itu, Ludwig mulai mengingat sesuatu. Dulu, saat masih kecil, memang pernah terjadi insiden dengan pisau berburu yang patah. Dan jika ingatannya benar, hari itu adalah hari yang sama ketika Olive kecil tersesat di Taman Mawar. Di saat itulah, Ludwig menyadari satu hal. Ini bukan mimpi. Ia benar-benar kembali ke masa lalu. Dan jika ia kembali ke hari itu, berarti Olive masih hidup. Bagi Ludwig, kesempatan kedua ini tidak akan berarti apa-apa jika Olive tidak ada. Karena itu, ia langsung berlari mencari Olive. Ia memanggil namanya berkali-kali, hampir seperti orang yang putus asa. Sementara itu, Olive kecil sedang menikmati taman mawar yang indah. Awalnya ia kagum. Bunga-bunga bermekaran dengan cantik. Anginnya sejuk, dan suasananya memang seperti yang dijanjikan Planus. Tapi ada satu hal penting yang tidak dikatakan kakaknya. Taman itu adalah labirin. Olive mulai panik karena tidak tahu jalan keluar. Ia takut ibunya marah, dan Planus memarahinya karena tidak mendengarkan nasihat. Di saat itulah Olive mendengar seseorang memanggil namanya. Ia mengira itu kakaknya. Tapi, suara itu terdengar terlalu memerintah. Meski begitu, Olive tetap menjawab, lebih baik ditemukan daripada terus tersesat sendirian. Namun ketika orang itu muncul, Olive langsung membeku. Yang muncul bukan Planus. Yang berdiri di hadapannya adalah anak laki-laki berambut merah yang membawa pedang. Olive langsung ketakutan. Ia tidak mengenal anak itu. Ia tidak tahu kenapa anak itu tahu namanya. Dan yang paling mencurigakan, anak itu datang sambil membawa senjata. Dalam kepanikannya, Olive mengira Ludwig hendak membunuhnya. Sementara Ludwig hanya menatap Olive dengan lega. Olive masih hidup. Hanya itu yang ada di pikirannya. Bagi Ludwig, melihat Olive kecil berdiri di hadapannya adalah bukti bahwa ia benar-benar diberi kesempatan kedua. Tapi bagi Olive, sikap Ludwig justru sangat aneh. Anak laki-laki asing itu memanggil namanya seolah mereka sudah saling mengenal. Olive pun melemparinya dengan batu. Ludwig mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa pedang itu hanya untuk berburu kelinci. Lalu, saat Olive bertanya kenapa ia tahu namanya, Ludwig berbohong bahwa Planus yang memintanya mencari Olive. Olive belum sepenuhnya percaya, tapi karena Ludwig tahu nama kakaknya, ia mulai sedikit menurunkan kewaspadaan. Ludwig memperkenalkan diri. Namanya Ludwig, dan ia seumuran dengan Olive. Namun Olive tetap curiga. Ia tidak pernah mendengar Planus punya teman bernama Ludwig, apalagi teman yang seumuran dengannya. Untuk memastikan, Olive bertanya siapa nama kakaknya. Ludwig menjawab Planus, walau jawabannya terdengar agak ragu. Olive masih merasa aneh, tapi karena Ludwig tahu jalan keluar dari labirin, ia akhirnya mengikuti anak itu. Sepanjang perjalanan, Ludwig berkali-kali mengatakan hal yang membuat Olive bingung. Ia berkata bahwa Olive memang selalu seperti itu. Jika menemukan sesuatu yang menarik, Olive akan menyelaminya terlalu dalam dan membicarakannya sepanjang hari. Bagi Ludwig, itu adalah kenangan masa lalu. Tapi bagi Olive kecil, semua itu terdengar seperti omongan anak aneh yang baru pertama kali ia temui. Disinilah menariknya cerita ini. Ludwig sudah mengenal Olive dari kehidupan sebelumnya, lengkap dengan semua kebiasaan dan kenangannya. Tapi Olive di masa ini belum mengenal Ludwig sama sekali. Jadi setiap kata penuh nostalgia dari Ludwig justru terdengar mencurigakan bagi Olive. Setelah mereka hampir sampai di pintu keluar, Ludwig tiba-tiba menanyakan sesuatu. Apa artinya menjadi manusiawi? Olive kebingungan. Ludwig menjelaskan bahwa seseorang pernah menyuruhnya bersikap seperti manusia. Ia tahu arti katanya, tapi ia tidak mengerti batasannya. Karena standar setiap orang berbeda, ia ingin mendengar jawaban Olive sendiri. Olive kecil tidak tahu kenapa Ludwig bertanya seperti itu, tapi ia tetap menjawab. Menurut Olive, mungkin menjadi manusiawi berarti hidup dengan hati nurani, berusaha melakukan hal yang benar,
tidak menyakiti orang lain semaunya, dan tidak bertindak hanya berdasarkan keinginan sendiri. Bagi orang biasa, jawaban itu mungkin sederhana, tapi bagi Ludwig, hal sesederhana itu terasa sangat sulit. Namun, Olive menambahkan bahwa manusia bisa berubah. Seseorang mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya ia bisa berusaha menjadi orang yang ia inginkan. Kalimat itu tertanam dalam hati Ludwig. Sebelum pergi, Ludwig berkata bahwa ia senang bisa bertemu dengan Olive. Ia memanggilnya Lady Olive, lalu meninggalkannya di dekat pintu keluar taman. Olive masih tidak mengerti siapa sebenarnya anak itu. Tapi bagi Ludwig, pertemuan singkat itu adalah awal dari kehidupan barunya. Sampai di sini, kalau kalian merasa Ludwig ini karakter yang berbahaya, tapi sekaligus bikin penasaran, jangan lupa ikuti channel ini. Karena perubahan karakter seperti ini biasanya tidak terjadi dengan mudah. Apalagi kalau orang yang ingin berubah adalah seseorang yang dulunya hidup seperti monster. Setelah itu, cerita membawa kita melihat kehidupan Ludwig sebagai pangeran ketiga Kekaisaran Bizantium. Bizantium adalah kekaisaran besar di wilayah barat. Tapi di balik kemegahan istana, ada sebuah tempat bernama Istana Garnet. Di sanalah Ludwig tinggal. Meskipun ia seorang pangeran, kehidupannya sama sekali tidak seperti bangsawan. Sejak lahir, Ludwig sudah diabaikan oleh kaisar. Ia tidak mendapatkan makanan layak, pakaiannya buruk, dan keberadaannya hampir tidak dianggap. Ia hidup seperti seseorang yang dikurung dan dilupakan. Di masa lalu, Ludwig tidak peduli dengan semua itu. Para pelayan dan pejabat mencuri dana yang seharusnya diberikan kepadanya. Mereka menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, tapi Ludwig tidak pernah mempermasalahkannya, bukan karena ia baik, melainkan karena ia tidak punya alasan untuk peduli. Baginya, makan enak, memakai pakaian bagus, atau memiliki perhiasan tidak akan mengubah apapun. Hidupnya kosong. Tapi sekarang berbeda. Setelah kembali ke masa lalu, Ludwig punya tujuan. Ia ingin menjadi seseorang yang pantas dicintai Olive, dan untuk itu, ia sadar bahwa ia membutuhkan uang, kekuasaan, dan posisi yang kuat. Ia tidak bisa mendekati Olive hanya sebagai pangeran terbuang yang tidak memiliki apa-apa. Maka langkah pertama yang ia lakukan adalah memanggil Perdana Menteri Vinduk pada malam hari. Finn datang dengan sikap meremehkan. Baginya, Ludwig hanyalah pangeran buangan yang tidak punya pengaruh. Tapi Finn tidak tahu bahwa Ludwig sudah mengetahui rahasia paling gelap dalam hidupnya. Ludwig mengatakan bahwa Finn pernah membunuh istrinya sendiri. Istri Finn menuntut perceraian karena tidak tahan dengan kekerasannya. Namun, Finn mencekiknya sampai mati, lalu membuang tubuhnya ke selokan istana. Finn langsung panik. Ia tidak tahu bagaimana Ludwig bisa mengetahui semua itu. Bahkan, Finn sempat berpikir untuk membunuh Ludwig saat itu juga. Karena dalam pikirannya, jika pangeran yang tidak disukai kaisar ini mati, mungkin tidak akan ada yang peduli. Tapi Ludwig sudah selangkah lebih maju. Ia memberitahu Finn bahwa ia baru saja memeriksa selokan itu kemarin. Bahkan bagian tubuh istrinya masih berada di sana. Saat itulah Finn menyadari bahwa Ludwig bukan anak kecil biasa. Ludwig tidak hanya mengetahui rahasianya, tapi juga sudah menyiapkan bukti dan cara untuk menekannya. Dengan tenang, Ludwig memperingatkan Finn agar menyesuaikan nada bicara ketika berbicara dengan tuannya. Artinya, jelas. Mulai sekarang, Finn harus tunduk kepada Ludwig. Adegan ini memperlihatkan sisi paling menarik dari Ludwig. Ia memang ingin berubah demi Olive. Ia ingin menjadi manusia seperti yang Olive katakan. Tapi cara yang ia gunakan masih dingin, berbahaya, dan penuh manipulasi. Ia belum benar-benar menjadi orang baik. Ia baru belajar bagaimana caranya tidak kehilangan Olive lagi. Cerita kemudian kembali ke Olive dalam garis waktu baru. Olive yang kini sudah lebih dewasa, terlihat sedang batuk-batuk di pagi hari. Kakaknya, Planus, mengkhawatirkannya. Tapi Olive mengatakan bahwa ia hanya lemah di pagi hari. Jadi tidak perlu terlalu dipikirkan. Sebenarnya, Olive sedang mencari Planus. Karena hari itu adalah ulang tahun kakaknya. Planus langsung salah paham dan mengira Olive ingin memberinya hadiah.
Ia berkata bahwa Olive tidak perlu repot-repot, karena perhatian Olive saja sudah cukup. Tapi ternyata Olive tidak datang untuk membicarakan hadiah. Ia ingin tahu apakah Pangeran Carlos akan hadir di pesta ulang tahun Planus malam itu. Mendengar itu, Planus langsung curiga. Kenapa Olive begitu penasaran pada Carlos? Olive terus memancing jawaban. Ia melihat adanya undangan dengan segel kerajaan, dan dari sana ia tahu bahwa memang akan ada tamu dari keluarga kerajaan. Akhirnya Planus mengaku bahwa Carlos akan datang. Begitu mendengar itu, Olive langsung bersemangat. Ia ingin memilih pakaian terbaik, bahkan mulai memikirkan riasan agar terlihat lebih cantik. Planus hampir putus asa melihat tingkah adiknya. Menurut Planus, Carlos hanyalah pangeran lemah yang tidak layak dipuja, tapi Olive membelanya habis-habisan. Di mata Olive, Carlos adalah sosok yang tampan, rapi, punya senyum lembut, dan aura bangsawan yang anggun. Planus mencoba menyarankan pria lain, bahkan menyebut temannya yang bernama Sayan jauh lebih baik karena terbiasa menjaga banyak saudara. Tapi Olive tetap keras kepala. Baginya, Carlos adalah pilihannya. Setelah Olive pergi, Planus mulai memperhatikan surat undangan kerajaan itu. Awalnya, ia mengira surat tersebut hanyalah undangan biasa. Tapi karena dikirim sebagai dokumen resmi, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika membaca nama di dalamnya, Planus menemukan hal aneh. Carlos memiliki nama keluarga Magenta, dan pangeran ketiga yang selama ini jarang muncul, Ludwig, juga memakai nama Magenta. Malam pun tiba. Di pesta ulang tahun Planus, Olive tidak bisa berhenti mencari Pangeran Carlos. Planus kesal karena di pesta ulang tahunnya sendiri, adiknya justru lebih sibuk menunggu pangeran lain. Olive dengan santai mengatakan bahwa ia sudah memberi ucapan selamat pagi tadi, jadi itu sudah cukup. Di pesta itu ada juga Lily Cornwell, sahabat Olive. Lily menggoda Olive karena ia terlihat benar-benar tergila-gila pada Carlos. Ia bahkan menyinggung masa lalu Olive yang menghabiskan bertahun-tahun menulis tesis kelulusan seperti zombie. Menurut Lily, mungkin setelah lulus Olive terlalu banyak waktu kosong, sampai akhirnya mencari pelarian dalam romansa kerajaan. Olive tentu saja tidak terima. Ia mengatakan bahwa perasaannya pada Carlos bukan hal baru. Ia sudah mengagumi pangeran itu sejak lama. Tidak lama kemudian, Carlos benar-benar muncul. Olive langsung gugup. Ia menyapanya dengan sangat sopan, tapi Carlos justru bersikap santai. Ia meminta Olive memanggilnya seperti dulu karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Carlos memuji Olive yang sudah tumbuh besar dan menanyakan kesibukannya setelah lulus dari akademi. Interaksi itu terlihat ramah, tapi di mata Planus, Carlos terlalu dekat dengan adiknya. Planus langsung menarik Carlos menjauh dan menyuruhnya berhenti menggoda adik orang lain. Carlos hanya bercanda bahwa pergelangan tangannya hampir patah karena ditarik Planus terlalu keras. Olive belum sempat menyampaikan apapun kepada Carlos, karena sang pangeran sudah dibawa pergi oleh kakaknya. Lily kembali menggoda Olive. Menurutnya, dari reaksi Carlos, sepertinya peluang Olive untuk bersama pangeran itu tidak terlalu besar. Tapi Olive menolak disebut sudah ditolak, karena ia bahkan belum menyatakan perasaannya. Sementara itu, Planus dan Carlos membahas surat kerajaan. Carlos menjelaskan bahwa selain dirinya, mungkin ada anggota keluarga kerajaan lain yang hadir di pesta itu. Dan tepat saat itu, perhatian para tamu tertuju pada seorang pria berambut merah yang baru masuk. Karena rambut merah identik dengan keluarga kerajaan, para tamu langsung bertanya-tanya siapa orang itu. Awalnya mereka mengira itu Carlos, tapi Carlos ternyata sudah berada di tempat lain. Maka hanya ada satu kemungkinan. Pria itu adalah pangeran ketiga, Ludwig Magenta. Sosok yang selama ini hanya menjadi rumor akhirnya muncul di hadapan banyak orang. Setelah kemunculannya di pesta, Ludwig menemui Lily Cornwell secara pribadi. Di permukaan, keluarga Cornwell hanyalah keluarga kecil yang menjual daun teh kering, tapi Ludwig mengetahui rahasia mereka. Keluarga Cornwell sebenarnya adalah kepala jaringan bayangan kaisar yang dikenal sebagai Black Dog. Mereka mengumpulkan informasi secara rahasia dan melayani keluarga kekaisaran dari balik layar. Lily awalnya berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Namun, ketika Ludwig langsung membongkar identitas asli keluarganya, Lily sadar bahwa pangeran ketiga ini tidak bisa diremehkan. Ia bertanya, apa yang Ludwig inginkan dari Cornwell? Lily sempat khawatir kalau Ludwig ingin menggunakan informasi tentang Olive. Bagaimanapun, Olive adalah sahabatnya. Ia tidak ingin harus memilih antara kesetiaan kepada kekaisaran dan persahabatannya. Tapi Ludwig dengan jujur mengatakan bahwa memang Olive lah alasan ia datang. Lebih tepatnya, Ludwig ingin tahu tipe ideal Olive. Lily hampir tidak percaya. Pangeran ini datang membawa rahasia besar keluarganya, hanya untuk menanyakan selera pria sahabatnya. Lily sampai menahan tawa. Ia bertanya apakah Ludwig benar-benar jatuh cinta pada Olive pada pandangan pertama. Ludwig menjawab bahwa ia belum mendekati Olive karena merasa belum layak untuk berdiri di hadapan putri bangsawan dari keluarga terhormat seperti Olive. Ia juga harus menjadi seseorang yang pantas. Menjadi pangeran saja tidak cukup. Apalagi ia adalah pangeran yang dibuang oleh kaisar. Ia ingin menjadi orang yang lebih baik. Mendengar itu, Lily sedikit melunak. Walaupun cara bicara Ludwig aneh dan tindakannya sering bertentangan, setidaknya ia terlihat serius. Maka Lily akhirnya memberitahu Ludwig seperti apa tipe ideal Olive. Namun tentu saja, Ludwig tetap Ludwig. Ia dengan percaya diri berkata bahwa wajahnya saja sudah bernilai lebih dari 80 poin. Lily langsung membalas bahwa pernyataan seperti itu justru membuat nilainya minus 80. Setelah mendengar daftar tipe ideal Olive, Ludwig malah menyimpulkan bahwa ia sudah memenuhi lebih dari 90% syarat. Menurut analisis objektifnya sendiri, tipe ideal Olive pada dasarnya adalah dirinya. Lily sampai tertawa karena tidak tahu harus menanggapi apa. Ludwig lalu memutuskan bahwa hari itu juga ia akan mengajak Olive berkencan. Masih ada beberapa syarat yang belum ia penuhi, jadi ia akan menyempurnakannya lebih dulu sebelum mengajukan ajakan itu. Lily mulai menyesal. Ia awalnya membantu karena Ludwig terlihat bukan orang yang sepenuhnya tidak masuk akal. Tapi setelah melihat kepercayaan dirinya yang berlebihan, Lily merasa mungkin ia sudah membuat kesalahan besar. Kalau kalian sampai di bagian ini dan mulai merasa kasihan pada Olive karena semua pria di sekitarnya punya masalah masing-masing, tulis di komentar siapa yang menurut kalian paling berbahaya. Carlos yang terlihat terlalu sempurna, Planus yang terlalu protektif, atau Ludwig yang percaya diri dengan analisis objektifnya sendiri. Sementara itu, Olive sedang mencari Planus. Ia merasa kakaknya tadi pergi ke arah tertentu, jadi ia mencoba mencarinya. Namun orang yang muncul di hadapannya justru Ludwig. Ludwig mengatakan bahwa akhirnya ia menemukan Olive. Olive langsung terkejut dan bertanya kenapa Ludwig mengikutinya sampai ke tempat sepi. Ia menegaskan bahwa ia bukan datang untuk bertemu Ludwig. Ia datang karena ingin mengatakan sesuatu kepada Pangeran Carlos. Begitu mendengar nama Carlos, suasana Ludwig berubah. Ia tidak suka Olive mencari Carlos. Ia ingin tahu apa yang hendak Olive katakan kepada pangeran itu. Olive meminta Ludwig menyingkir sebentar, tapi Ludwig menolak. Baginya, kalau Olive ingin berbicara dengan Carlos setelah mengusirnya pergi, maka Ludwig harus tahu apa isi pembicaraan itu. Akhirnya mereka mulai berdebat seperti anak kecil. Tak lama kemudian, Carlos datang dan mencoba menengahi. Carlos menjelaskan bahwa Ludwig memang agak canggung karena sejak kecil ia jarang bertemu orang. Ludwig tumbuh di dalam istana, terisolasi, dan tidak punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau sikap Ludwig terasa kasar atau aneh, Carlos meminta Olive untuk memahaminya. Olive mengakui bahwa ia hanya sedikit terkejut. Carlos lalu meminta Olive agar lain kali bisa bersikap ramah kepada Ludwig, karena Ludwig tidak punya banyak teman sejak kecil. Planus langsung tidak setuju, tapi Carlos menyuruhnya diam. Olive akhirnya menjawab bahwa ia akan mencoba bersikap baik kepada Ludwig. Ludwig yang mendengar itu seharusnya merasa senang. Karena inilah kesempatan yang ia tunggu. Ia sudah mendapat informasi dari Lily, ia sudah merasa dirinya memenuhi sebagian besar tipe ideal Olive, dan sekarang Olive bahkan bersedia bersikap ramah padanya. Maka Ludwig bersiap menjalankan rencananya. Ia akan mengajak Olive berkencan.
Namun, sebelum Ludwig sempat bicara, Olive justru lebih dulu menghadap Carlos. Dengan wajah gugup, Olive bertanya kepada Pangeran Carlos. Jika Carlos tidak sibuk, apakah ia mau pergi berkencan dengannya? Seketika suasana menjadi hening. Carlos terkejut. Planus juga terkejut. Dan Ludwig, yang baru saja yakin bahwa dirinya adalah tipe ideal Olive, harus menyaksikan Olive mengajak pria lain berkencan tepat di depan matanya. Inilah titik yang membuat cerita ini semakin menarik. Ludwig memang kembali ke masa lalu dengan tekad untuk berubah. Ia ingin memperbaiki kesalahannya. Ia ingin menjadi manusia yang pantas dicintai Olive. Tapi di masa ini, Olive belum punya alasan untuk menyukainya. Lebih dari itu, Olive sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Jadi kesempatan kedua Ludwig ternyata bukan jalan mudah untuk mendapatkan cinta Olive. Justru ini menjadi ujian yang jauh lebih berat. Apakah Ludwig benar-benar bisa berubah? Apakah ia bisa mencintai Olive tanpa memaksa, tanpa mengurung, dan tanpa menghancurkan orang-orang di sekitarnya? Atau pada akhirnya, meskipun waktu sudah diputar kembali, Ludwig tetap akan menjadi tiran yang sama seperti dulu. Untuk sekarang, cerita berhenti tepat ketika Olive mengajak Carlos ke kencan di depan Ludwig. Dan jujur saja, bagian ini membuat kita penasaran bagaimana reaksi Ludwig selanjutnya. Apakah ia akan menahan diri seperti manusia yang sedang belajar berubah? Atau justru sisi obsesifnya akan mulai muncul lagi? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka alur manhwa seperti ini dan ingin tahu kelanjutan kisah Ludwig, Olive, dan Carlos, jangan lupa ikuti channel ini, beri dukungan, dan lanjutkan ke part berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.